Jadi memang seorang mukmin ya kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan bahwa dunia bukan tempat untuk bernikmat-nikmat, kan tapi di dunia ini kita diuji ya. Dan tidak ada seorang pun dari kita yang terbebas dari ujian. Masing-masing dari kita punya ujian masing-masing. Cuman kita harus yakin ya, harus yakin bahwa setiap kesulitan, musibah, ujian yang Allah berikan itu mesti ada kemudahan-kemudahan setelahnya. Inna ma'al usri yusra ya. Setelahnya mesti ada kemudahan-kemudahan, dan ujian tersebut mesti kembali kepada kita dengan kebaikan-kebaikan. Patut diyakini seperti itu ya. Kenapa? Karena kadang seorang itu bingung, kok saya ini semakin mendekat, saya hijrah kok malah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala begini dan begitu ya. Jadi kita sadar dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ya, dunia itu adalah penjara bagi orang beriman, mesti diuji ya. Dan jannatul kafir, surga bagi orang kafir ya. Jadi penjara bagi orang beriman diuji dengan mungkin ada cobaan ini itu, demikian juga diuji dengan aturan-aturan. Kalau orang kafir bebas aturan ya. Orang kafir bebas aturan ya. Jadi segala sesuatu yang Allah timpakan kepada kita itu mesti mengandung kebaikan-kebaikan untuk kemaslahatan kita. Sebagaimana dalam kisah, dalam sebuah riwayat itu ada seorang raja yang zalim, sakit parah. Dan ada juga raja yang adil, sakit parah. Disampaikan kepada raja zalim ini obatnya adalah ikan ya, ada sebuah ikan itu sebagai penawar obat ini, penawar penyakit. Cuman ikannya ini sedang nggak musimnya ya, bukan musimnya, jadi susah nyarinya. Maka dia perintahkan kepada, karena sudah ditemukan obatnya, maksudnya obatnya ini, maka dia diperintahkan kepada rakyatnya untuk mencari. Cuman anehnya ya, bukan musimnya, ternyata banyak yang dapat ikan tersebut. Maka dibawa ke raja ini dan sembuh. Sedangkan raja yang adil itu ya, sama disampaikan kepada dia ya, obatnya adalah ikan ini, dan sekarang banyak ya, banyak musimnya, ini sedang musimnya. Maka diperintahkan kepada rakyatnya untuk nyari, ternyata ikannya nggak muncul padahal sudah musim. Nah, maka raja ini pun meninggal karena nggak ditemukan obatnya. Sekilas kita memandang itu kan nggak sesuai itu, artinya mestinya ini raja zalim ya mestinya tersiksa, satunya raja adil ya cepat dapat pertolongan ya. Tapi ini tertolong, yang zalim tertolong, yang adil tidak tertolong sehingga meninggal. Nah, maka Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat tentang hal tersebut, kenapa kok bisa seperti itu? Maka beliau menjawab ya, beliau menjawab, raja yang zalim ini ya pernah berbuat baik. Meskipun dia zalim, dia pernah berbuat baik, bantu inilah itulah ya. Dan Allah pengen nyegerakan membalas kebaikan tersebut di dunia, sehingga di akhirat isinya hanya azab kepada raja zalim tersebut, sehingga Allah mudahkan membalas dia untuk membalas kebaikan yang pernah dia kerjakan, biar di akhirat tinggal penuh dengan azab. Sedangkan raja yang adil ini ya, Allah pengen menghapus
dosa-dosanya dengan sisa-sisa dosanya yang pernah dia kerjakan, karena tidak ada seorang pun yang terbebas dari keliru dosa. Ya. Allah ingin menghapus dosa-dosa, sisa-sisa dosa dia itu dengan ini, kesusahan itu, sehingga dia nanti bertemu dengan Allah tanpa dosa karena sudah terbayarkan di dunia. Ya. Jadi itulah yang harus selalu kita yakini, semua takdir Allah itu pasti akan mengandung kemaslahatan, kebaikan bagi kita, meskipun terkadang itu susah. Tapi ingat, setelahnya ada banyak kemudahan. Satu kesusahan melahirkan berbagai macam kemudahan yang Allah siapkan kepada kita.